Hai guys, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama melanjutkan series kita tentang integral dan secara khusus kita akan belajar tentang integral fungsi pecah. Sekali lagi, integral fungsi pecah. Nah, tapi sebelum kita mulai pembahasan kita, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini, Exxon Course. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan juga nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan update-update informasi tentang video-video terbaru kita. Dan juga jangan lupa buat like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat buat banyak orang. So, langsung aja kita mulai pembahasan kita. Oke, teman-teman, apa itu fungsi pecah? Fungsi pecah itu gampangnya fungsi yang bisa dipecah gitu ya. Karena apa? Karena penyebutnya ini bisa difaktorin. Oke, penyebutnya bisa difaktorin lalu bisa dipecah. Oke, cukup jelas sampai di sini ya. Syaratnya adalah teman-teman, syaratnya ya, derajat pembilang itu harus kurang dari derajat penyebut. Derajat itu pangkat tertinggi variabelnya ya. Jadi kalau misalnya gini misalnya 6x min 2 per x kuadrat min x min 2. Oke, ini bisa dipecah. Oke ya, kenapa? Karena ini pangkatnya itu pangkat 1 pembilangnya, penyebutnya pangkat 2. Oke, kalau sama-sama pangkat 2 nggak bisa. Oke, jadi kalian harus bagi dulu istilahnya ya. Kalian harus bagi dulu sampai akhirnya pecahannya itu, yang pembilangnya itu pangkat tertingginya itu kurang dari yang bawah. Oke, apalagi kalau lebih dari nggak boleh. Sama aja nggak bisa, ya kan? Apalagi kalau lebih. Pokoknya yang pembilang harus kurang dari penyebut. Oke, nah teman-teman, gimana cara untuk melakukan pemecahannya? Ya, misal gini ya, ini ada pembilangnya x, lalu penyebutnya bisa dipecah jadi px plus q, rx plus s. Oke, jadinya gimana? Jadinya gini teman-teman ya, karena ini sama-sama pangkat 1, ya kan? Nah, lalu pangkat tertinggi dari x yang penyebut ini juga pangkat 1. Oke, maka kita tinggal pecahnya gini, a per px tambah q plus b per rx tambah s. Ya, a per px tambah q plus b per rx tambah s. Oke, nanti kalian samakan aja penyebutnya. Oke ya, nanti untuk mencari a sama b nya ini berapa. Oke, sekarang teman-teman, beda kalau misalkan ternyata ini dua-duanya sama-sama pangkat 1, ya kan, ini pangkat 1 semua. Cuman di sini x nya derajatnya ada yang x kuadrat. Oke, kalau derajatnya ada yang x kuadrat, maka gini, kita pecahnya kan berarti gini, px kuadrat tambah qx tambah t plus ini rx tambah s. Oke ya, maka untuk yang derajatnya pangkat 2 ini kita nggak bisa cuma tulis a gini aja ya, tapi bentuknya bukan hanya sekedar satu bilangan, tapi gini, ax tambah b. Ya, ax tambah b. Yang ini gimana? Karena ini pangkat 1, x-nya juga pangkat 1, maka satu bilangan aja. Karena sudah ada A, sudah ada B, kita pakai C aja. C. Oke? Intinya adalah kalau ini pangkat 1, terus derajatnya juga 1 bilangan. Tapi kalau misalkan ini pangkat 1, tapi derajat X-nya pangkat 2, maka AX plus B. Gitu ya. Kalau misalkan di sini juga sama, pangkat 1 terus derajat X-nya pangkat 2, ya udah CX plus D gitu ya. ABC-nya kalian urut aja nggak apa-apa. Nanti ABC-nya itu yang harus kalian cari. Oke. Sekarang yang di sini teman-teman. Ini pangkat 1, ya kan? Yang ini dia tuh pangkat 2. Oke. Ini pangkat 2. Nah, caranya kayak gini teman-teman. Maka ini A per PX tambah Q. Yang pangkat 2 ini kalian kerjakannya gini teman-teman. Kalian buat dulu pangkat 2, terus pangkat 1, pokoknya sampai pangkat 1. Jadi kayak gini. B per Rx tambah S pangkat 2 plus C per Rx tambah S pangkat 1. Oke ya. Jadi kalian buatnya double. Kalau pangkat 3 ya apa aku? Ya udah berarti B per Rx plus S pangkat 3 tambah C per Rx plus S pangkat 2 tambah D per Rx plus S. Oke. Tujuan kalian adalah mencari nilai A, B, dan C-nya. Oke. Karena ketika kalian sudah tahu A, B, C-nya berarti kan kalian bisa memecah pecahannya itu. Gampangnya kayak gitu. Oke. Biar kalian lebih paham, kita langsung aja bahas contoh soalnya. Langsung dikaitkan dengan integral. Oke. Jadi ini ya teman-teman ya, integral 1 per x kali x kuadrat plus 1. Oke, teman-teman ini enak sudah difaktorin. Tapi bisa aja di suatu soal tuh nggak difaktorin. Jadi kalian harus memfaktorkan terlebih dahulu.
Oke, kalau gini tadi gimana permisalannya? Permisalannya gini ya, kita kurung A per X, ya kan? Plus, lihat, ini sih pangkat 1, tapi X-nya pangkat 2. Berarti kita misalkannya gini ya, BX plus C per X kuadrat plus 1 dx. Oke, sekarang kita fokus ke pecahannya dulu aja ya teman-teman ya. Kita fokus ke pecahannya dulu. Berarti kan gini, 1 per X kali X kuadrat plus 1 sama dengan A per X tambah BX plus C per X kuadrat plus 1. Oke, biar sama kayak yang di sebelah kiri, X kali X kuadrat plus 1, maka kita harus samakan penyebutnya, ya kan? Yang ini, X agar jadi X kali X kuadrat plus 1, maka atas bawah harus dikalikan dengan X kuadrat plus 1. Ini ya. Yang ini, biar ada X-nya, berarti X kuadrat plus 1-nya harus dikalikan X. Berarti atasnya juga harus dikalikan X dong. BX tambah C dikalikan X. Oke, ini sudah sama ya penyebutnya ya. Jadi, X kali X kuadrat plus 1, ini jadi AX kuadrat tambah A tambah BX kuadrat tambah CX. Oke, teman-teman, kalau misalkan dalam suku banyak gini polinomial, kita klasify ya, X kuadratnya sendiri, yang X sendiri, yang konstanta sendiri. Yang X kuadrat apa aja? Ini kan AX kuadrat tambah BX kuadrat. X kuadratnya aku keluarin, berarti A tambah B tambah CX tambah A per X kali X kuadrat plus 1. Oke, kalau sudah kayak gini teman-teman, kita bisa gunakan kesamaan suku banyak. Lihat di sini, koefisien X kuadrat di sebelah kiri berapa? Nggak ono kok yang X kuadrat, ya kan? Nggak ada yang X kuadrat, berarti koefisiennya 0. Artinya, koefisiennya X kuadrat A plus B ini sama dengan 0. Oke, kita bisa setarain karena penyebutnya sudah sama ya. Everything has been same, jadi kita bisa setarain. Oke, kalau koefisien X-nya adalah C, ya kan? Di sini juga nggak ada X-nya, ya kan? Berarti C-nya juga sama dengan 0. Oke, lalu konstantanya adalah A, ya kan? Di sini konstantanya ada 1. Oke, cukup jelas ya sampai di sini ya. Berarti teman-teman, A-nya ketemu 1, C-nya ketemu 0. B-nya berapa? Ya, A plus B sama dengan 0. 1 plus B sama dengan 0, B-nya adalah min 1. Oke, maka kita sudah bisa memecah polinomialnya ini ya teman-teman ya, atau pecahannya. Jadi 1 per X kali X kuadrat plus 1 dx, ini sama dengan gini. Integral A per X. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Berarti ini 1 per X. Ditambah BX plus C. B-nya min 1, C-nya 0. Berarti jadi min X per X kuadrat plus 1 dx. Oke, teman-teman ingat ya, kalau penjumlahan integral kita bisa integralin satu-satu. Oke, jadi integral 1 per X dx tambah integral min X per X kuadrat plus 1 dx. Integral 1 per X gimana teman-teman? Ini kan berarti kan integral X pangkat min 1, ya kan? X pangkat min 1 kok dinaikkan pangkat 0. Berarti kan koefisiennya bakal jadi gini nih harusnya, ya kan? X pangkat 0 per 0. Kan nggak bisa, ya kan? Teman-teman harus ingat, bukan kayak gitu. Kalau misalkan pangkatnya itu min 1, maka kan sifatnya gini kan? Integral X pangkat min 1 dx sama dengan ln X. Oke ya, X-nya dikasih nilai mutlak gini. Oke, jadi ini adalah ln X. Oke, gimana yang ini? Kita coba selesaikan ini pakai integral substitusi. Oke ya, masih ingat integral substitusi yang permisalan? Kita misalin, ini kan berarti integral min X kali X kuadrat plus 1 pangkat min 1. Ini kan dx. Kita misalin aja, gimana cara substitusi kemarin? Cara substitusi kita misalin, misal U sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti du per dx sama dengan 2x, ya kan, diturunin. Dx sama dengan du per 2x. Terus kita masukin integral min X. Ini adalah U pangkat min 1, dx-nya diganti du per 2x. Oke, ini x-nya bisa dicoret ya. Lalu ini min 1 per 2-nya bisa keluar, min setengah integral U pangkat min 1 du. Oke, berarti min setengah. Ini karena U pangkat min 1 pakai ini lagi ya teman-teman ya. Ln
U plus C. Oke, U-nya kita ganti min setengah ln U-nya tadi X kuadrat plus 1 plus C. Oke, lalu kita kombinasikan ya kan, karena kita gabung. Ini kan ditambah ya. Jadi akan jadi gini. Sama dengan ln X min setengah ln X kuadrat plus 1 plus C. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Berikutnya nih teman-teman, integral X min 3 per X kuadrat plus 4X plus 3 dx. Oke, ini caranya gimana? Gitu kan? Kalau kita pakai metode substitusi, kita itu akan kesusahan. Kenapa? Karena turunannya X kuadrat plus 4X plus 3 ini nggak bisa dicoret sama X min 3. Oke, kalau misalkan kita pakai parsial, teman-teman, itu juga akan kesusahan. Karena ini kalau diintegralkan, nanti kan pangkatnya min 1. Min 1 kan jadi ln, ya kan? Dan kita tuh nggak cukup mengintegralkan satu kali aja. Loh, kita harus mengintegralkan lagi masih ln, ya kan? Tambah ribet lagi, oke? Makanya itu kita pecah aja pecahannya, oke? Jadi kita fokus ke pecah-pecahannya dulu ya. Ini kan jadi gini kan, X min 3, kita faktorin yang bawah. Jadi X plus 3, X plus 1. Benar ya? Karena dikalikan 3 dijumlahin 4. Oke? X plus 3, X plus 1. Karena semuanya pangkat 1, X-nya juga masing-masing pangkat 1, maka kita tinggal pecah gini aja. A per X plus 3 plus B per X plus 1. Oke, samain penyebut. Jadi X plus 3, X plus 1. Artinya yang bagian ini kurang X plus 1 kan? A kali X plus 1 plus B. Yang bagian ini kurang X plus 3, X plus 3. Sama dengan AX tambah A tambah BX tambah 3B per X plus 3, X plus 1. Oke, yang ada X-nya jadikan 1. Ini ya, AX sama BX ya. Berarti A tambah B plus, ini A plus 3B per X plus 3, X plus 1. Ya kan? Penyebutnya sudah sama semua, berarti kita setarakan ya kan? Koefisien X-nya di sini 1, berarti koefisien X-nya di sini juga 1. Artinya A plus B sama dengan 1. Konstantanya ini min 3, yang di kanan ini A plus 3B juga harus min 3. A plus 3B sama dengan min 3. Oke, kita bisa apain teman-teman cari A sama B-nya? Eliminasi substitusi. A plus B sama dengan 1, A plus 3B sama dengan min 3. Kita kurangi. B dikurangi 3B, min 2B. 1 dikurangi min 3, 4. B-nya adalah min 2. A-nya berapa? A plus B sama dengan 1. A min 2 sama dengan 1. Berarti A-nya adalah 3. Jadi teman-teman, ini bisa dipecah gini. Integral 3 per X plus 3, ya kan? Plus B-nya adalah min 2 per X plus 1 dx. Oke, kita buat satu-satu ya. Integral 3 per X plus 3 dx plus integral min 2 per X plus 1 dx. Oke, ini 3 sama 2-nya karena bilangan biasa bisa keluar langsung ya. Berarti 3 integral 1 per X plus 3 dx min 2 integral 1 per X plus 1 dx. Nah teman-teman, ini kan sama aja dengan X plus 3 pangkat min 1, ya kan? X plus 3 pangkat min 1. Jadi kita pakai cara cepat aja ya. Sebenarnya kalian bisa substitusi. Kalau misalkan gini ya, ada integral 1/, AX tambah B. Oke. Ini akan sama dengan, ini dx ya, akan sama dengan ln AX tambah B. Oke. Karena X plus 3-nya ini kan pangkat 1, ya kan? Karena di bawah jadinya min 1 kalau dibawa ke atas. Jadinya kalau diintegralkan pangkat 0. Seperti 0 kan nggak bisa ya kan. Kita pakai rumus yang ini aja. Oke ya, ln AX plus B. Jadi 3 kali ln X plus 3 min 2. Ini juga sama ya. Ln X plus 1. Jangan lupa ditambah C. Jadi ini jawabannya. Berikutnya teman-teman. 2 kali integral X per X min 2 dikuadratin kali X plus 4 dx. Kalau sudah penyebutnya kayak gini ya teman-teman ya, ruwet gini ya kan, kita harus pecah dulu pecahannya, oke? Biar lebih gampang.
Oke, kita fokus ke pecahannya dulu aja. Ini kan berarti kan gini ya, X per X min 2 dikuadratin X plus 4. Oke. Ingat kalau misalkan dia pangkat 2, itu artinya apa? Kita pecahnya dari pangkat 2 ke pangkat 1. Pokoknya sampai pangkat 1. Oke. Karena ini koefisiennya pangkat 1, jadi pembilangnya angka biasa, ya kan? Berarti A, ini ya, per X min 2 pangkat 2 plus B per X min 2 pangkat 1. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau pangkat 3 berarti X min 2 pangkat 3, X min 2 pangkat 2, X min 2. Oke ya. Plus ini X plus 4, C per X plus 4. Oke, sekarang kita samain penyebutnya. Samain penyebutnya jadi gini kan. X min 2 dikuadratin kali X plus 4. Yang ini kurang X plus 4, berarti A kali X plus 4. Yang ini kurang apa? Dia cuma punya X min 2, 1 lagi. Berarti dikalikan X min 2 dikalikan X plus 4. Yang ini kurang X min 2 kuadrat. Oke. Akan jadi gini kan. AX plus 4A plus ini B. Ini kan gini ya. X kuadrat plus 4X min 2X plus 2X min 8 tambah C. X min 2 dikuadratin berapa? X kuadrat min 4X plus 4. Oke. Dibagi dengan X min 2 dikuadratin X plus 4. Oke, kan jadi AX plus 4A plus BX kuadrat tambah 2BX min 8B plus CX kuadrat min 4CX plus 4C. Dibagi dengan penyebutnya. X min 2 dikuadratin X plus 4. Oke, sekarang yang ada X kuadratnya kita gabung, ya kan? Yang ada X kuadratnya ini ya, BX kuadrat dan CX kuadrat. Artinya X kuadrat B plus C. Sekarang yang ada X-nya, ya, AX 2BX min 4CX. Artinya akan jadi A plus 2B min 4C. Oke, yang konstanta 4A min 8B plus 4C. Oke, yang bawah tetap ya, X min 2 dikuadratin X plus 4. Oke, everything sudah sama, berarti kita bisa samain suku banyaknya ya. Samain suku banyaknya. Jadi gini kan, koefisien X kuadratnya di sebelah kiri 0. Oke kan, berarti yang kanannya juga 0. Jadinya B plus C sama dengan 0. Artinya B sama dengan min C. Berikutnya koefisien X. Di kiri 1, di kanan ada A plus 2B min 4C. Berarti A plus 2B min 4C sama dengan 1. Kita ganti langsung aja ya. B itu min C. Berarti A plus 2 kali min C min 4C sama dengan 1. A min 2C min 4C sama dengan 1. A min 6C sama dengan 1. Ini jadi persamaan. Oke. Sekarang yang konstanta gimana? 4A min 8B tambah 4C sama dengan, ada nggak konstantanya ini? Nggak ada, artinya 0. Oke, kalau ini sama dengan 0, kita bisa bagi 4 semua ya teman-teman ya. Jadi A min 2B plus C sama dengan 0. B-nya diganti min C, A min 2B min C tambah C sama dengan 0. A plus 2C tambah C, 3C sama dengan 0. Oke, kita bisa eliminasi, ya kan? Jadi A min 6C sama dengan 1, A plus 3C sama dengan 0. Kita kurangi, maka min 9C sama dengan 1. C-nya adalah min 1/9. A-nya berapa? A-nya bisa kita cari ya. A plus 3C sama dengan 0. Ya, jadi sini aja ya. A plus 3C sama dengan 0. A plus 3 kali min 1/9 sama dengan 0. A min 1/3, ini kan kita coret ya, 1 sama 3 sama dengan 0. A-nya adalah 1/3. Oke, berarti teman-teman persamaannya kan jadi gini ya. 2 integral, ini kan jadi gini. A per X min 2 dikuadratin, artinya 1/3 per X min 2 dikuadratin plus B. B-nya kita belum cari ya. B sama dengan min C. Oke. Artinya kalau C-nya min
per 9, B-nya adalah 1/9. 1/9 X min 2, oke, plus C, C-nya adalah min 1/9 per X plus 4, oke, dx. Oke, ini kita pecah satu-satu ya. Ini ada 2, 2-nya di depan, jangan lupa. Ini integral 1/3 per X min 2 dikuadratin dx plus integral 1/9 per X min 2 dx plus integral min 1/9 X plus 4 dx. Oke, 2-nya di sini juga, ya kan? Nah, ini 1/3-nya bisa keluar, ya kan? Jadi 1/3 integral 1/, X min 2 dikuadratin dx tambah, ini 1/9-nya bisa keluar, integral 1 per X min 2 dx. Ini min 1/9-nya bisa keluar, min 1/9 integral 1 per X plus 4 dx. Oke, sekarang kita harus integralin ini ya. Integralin yang aku tandain. Ini ya. Set, set, dan set. Ya. Sekarang dulu nih ya, 1 per X min 2 dikuadratin. Oke, memang ini agak complicated ya teman-teman ya. Tapi kalian pasti bisa kok ya. Integral 1 per X min 2 dikuadratin dx. Ini kan sama aja dengan gini ya, integral X min 2 pangkat min 2 dx. Benar ya? Berarti gimana kalau kayak gini? Ini kan pangkatnya kalau tambah 1 jadi plus 1. Benar ya? Ini akan jadi X min 2 pangkat min 1. Ini 1 per pangkat yang baru. Min 1 dikali koefisiennya X. 1. Oke, masih ingat ya kalau ada integral AX plus B pangkat N itu sama dengan 1 per N plus 1 kali A dari AX plus B pangkat N plus 1. Oke, kita kembali ke sini. Ini akan jadi sama dengan min, ini X min 2 pangkat min 1 artinya 1 X min 2. Oke, jadi kita langsung masukin aja ya teman-teman ya. 2 1/3 ini adalah min 1 X min 2. Oke, plus 1/9. Oke, kalau ada integral 1 per X min 2. Oke, X min 2-nya itu kan pangkat 1, ya kan? Sehingga karena penyebut artinya dia itu pangkat min 1. Maka akan berubah jadi ln, ya kan? Harus ingat di soal sebelumnya sudah ada juga. Jadi ln X min 2. Oke, ini min 1/9. Sama ya, ini X plus 4-nya juga pangkat 1. Akan jadi ln X plus 4. Jangan lupa ditambah C. Oke, lanjutannya di sini ya. Jangan lupa dikali 2 semua teman-teman, karena di depan tuh ada 2. Oke, jadinya kan gini ya, 2 kali 1/3 kali min 1, ini ada minnya. Berarti jadi min 2/3 kali 1 X min 2. Berarti aku langsung tulis gini aja ya, 2/3 ini X min 2. Ini plus 2-nya kali 1/9, jangan lupa 2/9 ln X min 2. Oke, 2-nya dikalikan min 1/9 jadi min 2/9 ln X plus 4 tambah C. Oke, jadi jawabannya ini.